Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di konseling kelompok di sesi yang kedua. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Mbak Ila, baik. Mbak Vicky, baik. Mbak Fani, Baik. kok lemes Mbak Fani? Lagi kurang enak badan ya? Bangun tidur. Oke, jadi di sesi yang kedua ini saya harapkan teman-teman mampu untuk terbuka terkait permasalahan teman-teman. Jadi nanti kita akan mendengarkan satu persatu tentang permasalahan kalian dan mungkin kita akan membahas untuk yang pertama kita akan membahas permasalahan satu orang terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Kira-kira permasalahan yang dibahas mungkin terkait urgensinya, kemudian terkait mungkin ada beberapa pengalaman yang memang teman-teman sedang dialami seperti itu. Baik, saya mulai. Dienakan dulu duduknya, Mbak Fani jangan bengong, tolong. Sudah. Iya, dienakin dulu. AC-nya kurang dingin. Kedinginan. Kedinginan. Asisten tolong kecilkan dong AC-nya. Terima kasih. Oke, jadi kita mulai untuk Mbak Vinci terlebih dahulu untuk mengurai permasalahan. Silakan Mbak Vinci mulai. Untuk permasalahan kita itu tidak bisa melaksanakan Oke, nggak bisa mengatur ini seperti apa Mbak? Nongkrong. Nggak bisa nolak, kalau iya aja. Iya. Emang nggak bisanya kenapa? Ya enak. Ada kegiatan lain apa kok? Misalkan kayak belajar atau gimana atau masih Soalnya tuh karena apa ya, terlalu sering gitu loh belajarnya. Terus habis itu kan kayak kalau pulang itu juga malam suka. nggak capek? Iya. Oke, baik. Mbak Fani, silakan bercerita. Pak saya itu nggak pernah bisa. Ya aku selalu mengiyakan kalau bisa itu ngajak main. Itu hampir setiap malam sih. Hampir setiap malam. Ada yang kayak pengaruh nggak ke kehidupan Mbak Fani yang lain? Mungkin banyak menghabiskan waktu saya untuk dan saya juga berminat kalau misalnya gimana. Oke. Untuk Mbak Ila, seperti apa? Kalau saya itu enggan untuk menolak ajakan dari saya, karena kan saya selalu diajak keluar setiap Sabtu Minggu, setiap weekend. Nah, oke. Setiap hari Mbak Ila ya, ada nggak pengaruhnya terhadap diri Mbak Ila? Membuat saya kayak kurang waktu istirahat gitu sih Pak. Oh gitu. Oke. Baik, untuk prioritas nih menurut Mbak Ila siapa yang dibahas dan kenapa? Kenapa Mbak Vinci? Alasannya kenapa? Mungkin masalahnya relate ke diri Mbak Ila. Pernah mengalami juga Mbak Ila atau gimana? Iya seperti itu. Seperti itunya gimana tuh? Kayak sama seperti Mbak Vinci. Pernah mengalami? Iya. Oh gitu. Oke. Dari Mbak apa nih? Siapa dulu nih yang lebih? Mbak Vinci sih Pak. Kenapa alasannya? Karena Mbak Vinci kan Ya? Mbak Vinci mungkin ya kayak kalau saya kan mungkin Pernah juga? ya kayak pernah gitu. Oh, pengalaman Posisinya juga. Mbak. Oke. Gimana Mbak Vinci bersedia untuk pertama permasalahannya diuraikan? Iya. Oke, saya mau tahu nih permasalahan Mbak Vinci secara rinci gimana sih acara penolakan kurang bisa menolaknya Mbak Vinci seperti apa? Terus ajakannya secara detail. Coba Mbak Vinci ceritakan. Apa itu kalau yang ngajak gitu ya Pak, yang itu kayak misal yang terlalu
terlalu sering buat nongkrong gitu kan. Terus habis itu ya nggak pernah nolak dia karena takut nanti tuh kayak dianya kayak mau ngajak saya enggak gitu loh. Terus nanti tiba-tiba kayak keluar gak ngajak kemana kan itu malah kayak gak enak gitu kan. Oke. Terus itu kan saya juga nggak bisa kayak minum kopi gitu misalkan. Kalau misalnya nongkrong itu kayak apa ya masih terpaksa gitu loh karena kan cuma kalau gimana kayak gitu. Sejauh ini yang Mbak Vinky lakukan ya tetap ikut-ikut aja gitu ya. Tapi ada kayak mungkin ganti di tempat mana gitu yang ada itu. Oke, cuman meminimalisir aja. Oke, saya mau bertanya nih untuk Mbak Fani nih terkait permasalahan Mbak Vinky. Apakah Mbak Fani juga pernah mengalami kan tadi katanya? Coba Mbak Fani sharing lah dulunya itu seperti apa? Kalau saya itu bersama sih kayak Mbak Vinky. Jadi kalau diajak main itu di tempat yang emang sebenarnya itu kayak bukan saya banget. Dan saya juga sama kayak Mbak Vinky juga nggak tahu gitu gimana cara nolaknya. Apalagi kalau Mbak Vinky kan nggak bisa minum kopi gitu ya. Nah kalau saya tuh nggak bisa kalau misalnya tuh kalau saya tuh nggak bisanya itu Santai aja di sana. kalau nggak bisanya saya itu di tempat yang emang Mbak Vinky juga mahal gitu ya, di tempat yang mahal gitu Mbak. Kalau saya di tempat yang agak Expensive gitu ya. pricey Banget gitu. Iya. Jadi susah juga dulu nolaknya. Mm-mm. Sempat ada penolakan dari Mbak Fani atau memang ya terus? Kalau saya langsung ngilang gitu sih. Langsung hilang. Dari Mbak Ila sendiri? Wih, Pak, gimana? Iya. Ayo Mbak Ila ceritain. Ya sama, tapi karena saya penolakannya itu kayak gak bisa kayak agresif gitu loh. Marah-marah ya? Iya. Gimana marah-marahnya Mbak Ila? Ya gak bisa, emang hari ini gak bisa, besok aja gitu. Tapi dengan nada yang keras gitu. Iya, seperti itu. Oke, baik Mbak Vinky. Sudah ada nih pandangan dari teman-teman Mbak Vinky juga merasakan. Saya mau tanya nih, tujuan dari permasalahan Mbak Vinky itu seperti apa? Tujuannya tuh bisa sesuai keadaan saya gitu loh Pak. Kalau emang nggak bisa ya Nggak nggak bisa. bisa, tapi tanpa melukai hatinya teman saya. Mungkin dari Fani juga mungkin ada sedikit tujuan Mbak Fani yang permasalahan juga sama Iya sih. Gimana cara nolaknya tanpa menyakiti hatinya gitu ya. ngajak gitu. Kalau Mbak Ila sendiri mungkin ada? Sama juga. Oke. Baik, mungkin dari pembahas dan pertimbangan tadi tujuannya secara istilahnya dalam ya, ingin menolak seperti Mbak Vinky dan Mbak Fani dan Mbak Ila. Jadi saya akan memberikan tadi juga goalnya kalian berdua juga sudah dijelasin. Jadi saatnya untuk masuk di mana teknik atau layanan konseling kelompok ini kita terapin. Jadi kalian ini mungkin cocok dengan assertive training. Sebelumnya assertive training itu adalah dimana kalian itu bisa mengungkapkan diri, mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti hati orang, tanpa melukai hati orang, atau sesuai dengan hak asasi manusia seperti ini. Jadi pahami Mbak Vinky, Mbak Fani, Mbak Ila? Bisa Pak. Bisa. Oke, jadi dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi itu juga, tentang agresif, pasif, dan asertif, dan juga akan memberikan contoh. Kemudian konselingnya itu hanya mengulang, dan saya nanti di akhir ada namanya tugas untuk kita mengetahui sejauh mana perkembangan kalian. Bisa dimengerti? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dalam komunikasi ada namanya 3, yaitu ada agresif, pasif, dan asertif. Nah, di mana agresif sendiri itu adalah kalimat yang seperti Mbak Ila, ya kan, yang tadi istilahnya itu marah dan sebagainya. Dan kalimat pasif itu seperti Mbak Vinky yang ikut-ikut aja. Mungkin kalau kalimat yang istilahnya itu sedikit asertif, kita akan berlatih secara satu-satu dan first to first lah. Diulangi kembali dan mungkin saya akan berikan contoh nih terkait
saya dan Mbak Vinci terlebih dahulu mohon untuk diperhatikan dari Mbak Segi, Mbak Fani dan Mbak Ila. Untuk ada yang istilahnya itu membuat ngeblank kayak suara-suara tadi, mohon maaf ya, karena kan sekolah ini dekat dengan konstruksi tadi, jadi ya maklum ya, mohon maaf. Oke, bisa dimulai? Bisa. Baik, Mbak Vinci, coba perhatikan kalimat yang saya lakukan. Mbak Vinci mengajak saya, dan saya nanti akan menggunakan kalimat, dan coba Mbak Vinci untuk jadikan kalimat ini menjadi satu. Bisa dipahami? Bisa. Iya, Mbak Vinci yang ngajak saya. Oke. Baik, kita mulai. Silakan Mbak Vinci. Mas Raka, bisa nggak ngopi hari ini? Ya udah, ayo. Nah, menurut Mbak Vinci itu kalimat apa? Asik. Kenapa Mbak Vinci? Alasannya kenapa? Karena ya jangan ikut. Oke, bagus Mbak Vinci. Sudah tahu kalimat pasif seperti apa? Oke, baik. Coba tadi yang iya ayo, Mbak Vinci coba untuk praktekkan menjadi kalimat asertif. Bisa? Saya ubah jadi Asertif. Kalimat yang saya ucapkan tadi, iya ayo, diubah menjadi sebuah kalimat yang asertif. Saya akan mengajak Mbak Vinci. Bisa dimulai? Oke. Ayo Mbak Vinci, kita ngopi. Bisa nggak? iya. Masih belum bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya akan belajar juga dengan Mbak Fani. Apakah Mbak Fani bisa mengubah kalimat yang saya ucapkan tadi menjadi asertif? Kok bisa dicontohkan dulu Kak Kita coba ya. untuk kalimat asertifnya? Oke, baik. Mbak Fani sekarang mengajak saya untuk pergi ngopi atau jalan atau dinner mungkin. Ayo Pak, kita ngopi. Oke, terima kasih Mbak Fani atas ajakannya. Mungkin besok kayaknya aku ada jadwal yang kosong. Bagaimana kalau besok saya yang bayar? Bisa mengerti Mbak Fani? Iya. Kalimat asertif itu sendiri sebenarnya bukan hanya kata maaf, tapi bentuk sebuah apresiasi dari teman yang mengajak istilahnya Mbak Fani atau Mbak Vinci atau Mbak Ila. Diapresiasi dulu, kemudian mengungkapkan kenapa kok nggak bisa ya. Kemudian kasihlah istilahnya itu kayak kalau ada uang nggak apa-apa dibayarin, kalau nggak ada mungkin besok gantian saya yang ngajak kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa diulangin ya setelah ini ya. Mungkin Mbak Fani dan Mbak Vinci silakan untuk mempercontohkan yang sudah saya lakukan tadi. Mbak Fani yang mengajak, Mbak Vinci yang menolak ajakan secara asertif. Mbak Vinci, ayo kita makan. Makan apa Bapak? Makan ayam geprek mungkin hari ini. Apakah Mbak Vinci bisa? Wah, enak banget ya kayaknya hari ini makan ayam geprek. Tapi kalau misal besok itu bagaimana? Karena hari ini aku udah makan ayam tadi. Gitu. Iya, benar. Mbak Ila sudah paham? Ya sudah. Mbak Fani juga sudah paham? Aku langsung untuk Mbak Vinci dulu. Mereka sudah. Oke, untuk contoh yang kedua, untuk Mbak Fani kan sudah paham. Mbak Ila ngajak Mbak Fani untuk istilahnya terserah. Nanti gantian juga saya akan menanyakan ke Mbak Ila. Dan apakah kalian sudah mampu untuk mengubah kalimat yang saya contohkan menjadi asertif? Silakan. Saya ngajak ke Mbak Fani dulu. Apakah Mbak Fani sudah bisa untuk melakukan hal yang asertif? Silakan Mbak Ila untuk dicontohkan ke Mbak Fani. Saya yang Ngajak ya. Sabar dong. Mbak Fani, ayo kita main ke royal. Kayaknya enak ya Mbak ya kalau siang-siang gini main ke royal apalagi panas. Iya. Iya gitu. Tapi sepertinya hari ini nggak bisa kan Mas, saya ada acara. Gimana kalau besok gitu Mbak? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Terus untuk Mbak Fani. Oke, baik, untuk yang terakhir saya akan menguji Ila terkait asertif ini. Apakah Ila sudah bisa untuk melakukan asertif? Siap Mbak Ila? Siap. Baik, Ila kita pergi main. Apakah bisa hari ini? Mau main kemana? Jalan aja dulu. Apakah bisa? Kali ini saya nggak bisa. Oke. Mungkin besok bisa. Oke, baik, udah cukup bagus. Kalimat asertif juga mungkin tidak hanya maaf juga, tapi juga kita latih aja lah. Karena ini kan baru pertama kali, jadi
kita akan tahu bagaimana perkembangannya terkait nanti. Oke, untuk hari ini saya kira cukup deh untuk saya sudah memberikan contoh, konseli juga sudah mengulang. Ada juga nanti tugas rumah di mana teman-teman misalnya membuat kalimat-kalimat asertif ketika teman kalian mengajak. Contohnya nih, Mbak Pinky temannya setelah ini mau pergi untuk mengajak ngopi. Nah itu nanti Mbak Pinky tuliskan apa yang diucapkan temannya. Oke, ini buat semuanya loh ya tugasnya. Untuk ditulis pengajakannya, mimik wajahnya, apakah marah, ekspresinya seperti apa, dan Mbak Pinky juga jawabannya seperti apa. Jawaban asertifnya seperti apa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas dan kita praktik dan contohkan kembali. Bisa dipahami untuk tugasnya? Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini? Cukup sekali. Oke, baik. Terima kasih juga sudah datang di pertemuan kita. Untuk Mbak Pinky, gimana perasaannya setelah mengetahui tentang yang namanya assertive training? Rasanya seperti apa, boleh diceritakan? Karena kan rasanya banyak apa tahu gitu loh Pak, cara mengelaknya gitu biar saya juga nggak sakit. Jadi kan sama-sama kayak rasa dihargai gitu. Mbak Fani? Apa itu? Perasaannya udah tahu gimana nantinya ketika teman ngajak, kita harus bicara seperti apa biar Oke. nggak lupa. Oke, bagus Mbak Fani. Mbak Ila juga gimana? Saya juga tahu gimana bicara sama orang itu ya harus lebih menghargai teman gitu. Baik, saya kira teman-teman sudah mengetahui dan tugas rumahnya nanti kalian bisa catat dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait perkembangan kalian. Oke, terima kasih dan selamat siang teman-teman. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.